Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-laila falahu jannah sadaqa wa 'alim wa sadaqa wa sadaqa wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan pengurus Masjid Tanjung Sungaian, Pak Camat, yang mewakili Pak Kapolsek, para tokoh adat imamah, para ulama asatidz, sesepuh, indra-kandung, yang seluruhnya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah dibangunkan dari mati yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina. Dari malam kita mati, Pak ya? Mati kan istri apa? Tidur ikut istri, Pak? Tidak ya? Bu, tidur ingat uang belanja ada kok dari malam? Nggak ingat, Bu ya? Orang tidur ingat uang belanja bahaya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita limpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang mulia, alhamdulillah ini masjid ke-55. Masjid ke-55, Pak. Salat subuh berjamaah dari bulan April tanggal 18. Saya alhamdulillah sampai di sini masjid ke-55. Dari setiap masjid pasti akan kita sampaikan, kami sampaikan tentang informasi-informasi yang update, informasi yang perlu disampaikan, khususnya terkait masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kami menjabat di Astana Datar di tanggal 18. Itu 1 minggu kemudian kami dikumpulkan sama Kapolda. 1 minggu itu dikumpulkan sama Pak Kapolda. Dikumpulkan, kemudian beliau merilis itu, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada pers tentang keadaan narkoba di Sumatera Barat. Jadi beliau sampaikan selama 4 bulan sudah ditangkap 495 bandar pengedar narkoba. 495 4 bulan. Sedikit apa banyak, Pak? Banyak. 495. Dan pada saat itu di Polres Tanah Datar juga ditangkap 2 orang. 2 orang membawa narkoba, waktu itu barang buktinya ganja sebanyak 12 kilo. 12 kilo, Pak. Sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Bu, sedikit apa banyak? Kalau 12 kilo daging kurban enak ya. Satu orang dapat 12 kilo daging kurban ya. Ini 12 kilo ganja. Kemudian saya tanya sama Pak Kasat Narkoba saya, Pak, kalau 12 kilo ini kalau dipakai rame-rame, ini bisa buat berapa orang? Saya tanya, itu kalau rame-rame itu satu kota Batu Sangkar kebagian semua. Satu kota Batu Sangkar. Dan ada mereka ini sudah pernah ditangkap 2025 ditangkap, 2017 ditangkap. 2017 kalau nggak salah itu dihukum 4 atau 5 tahun. 2017 ditangkap, berarti 2018, 19, 20, 21, 2022 keluar penjara, 2025 masuk lagi. Makanya kos-kosan saya laku, Pak. Kos-kosan
kos-kosan saya laku. Dan sekarang kos-kosan saya penuh Pak. Penuh Pak. Tidurnya sudah mulai kayak ikan pepes gitu di jejer-jejer. Kemudian kemarin saya juga tanya sama kepala rumah tahanan Batu Sangkar. Karena alhamdulillah kami berkunjung ke sana. Dan saya tanya, Pak, jumlah penghuni sini berapa Pak yang kos di sini? Kos gratis. Yang kos gratis di rumah tahanan Batu Sangkar itu berapa? Ada 144. 144. Kapasitas aslinya berapa? Karena ada rumah tahanan atau rutan, ada lapas. Jadi lapasnya di sini tuh adanya di Bukit Tinggi sama si Junjung, Pak. Lapas tuh LP. Kalau di sini ruang rutan, jadi kecil sekali. Berapa jumlah kapasitasnya? Sebenarnya jumlah kapasitas aslinya 35 tapi dihuni oleh 144. Dan ajaibnya Pak, dari 144 yang agamanya bukan Islam 1. Jadi yang 143 agamanya Islam. Jadi pagi ini Bapak Ibu yang berdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berpikir. Kalau ceramah sudah banyak Pak, sudah banyak. Intinya kalau ceramah kan agama ya, sudah banyak masukan. Kalau masalah ini, saya mau tawarkan kepada Bapak dan Ibu, ini kira-kira mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Selesaikan? Diselesaikan atau dibiarkan? Kalau saya sih punya cita-cita semua orang tanah datar ini masuk ke kos-kosan saya. Boleh Bu? Setiap orang di tanah datar masuk ke kos-kosan saya. Karena setiap 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Setiap 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Dan itu narkoba rata-rata. Dari 25 sekarang yang sedang pos di tempat saya itu 25, yang tahanan narkobanya ada 18. Berapa Bu? 18. Jadi harusnya kita Jadi keberhasilan polisi itu menangkap, memenuhi penjara atau mengosongkan penjara. Memenuhi penjara atau mengosongkan penjara. Ya, mengosongkan penjara atau memenuhi penjara. Nah, itu masuk kedatangan kami, masuk ke masjid kami. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama mengenali yang pertama fenomenanya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian yang terakhir siapa yang menyelesaikan. Saya ulangi, fenomenanya apa, keadaan ini seperti apa sih, fenomenanya seperti apa, yang kedua penyebabnya apa, kemudian yang ketiga bagaimana cara menyelesaikannya, yang keempat siapa yang menyelesaikan. Setuju? Setuju? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Bapak Ibu yang enak, saya yang enak. Sudah 55 masjid, semuanya saya ajak ini. Yang pertama Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa Ta'ala, fenomenanya adalah bahwa teman-teman kita, anak-anak kita yang masuk ke penjara ini, kalau ditanya, boleh nggak pakai narkoba? Mereka jawabnya apa kira-kira? Tidak boleh. Boleh nggak nyolong sapi? Mereka jawab, tidak boleh. Boleh nggak berkelahi sama tetangganya, mukul tetangganya? Boleh? Tidak boleh. Mereka rata-rata semuanya tahu, tetapi tetap mengerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini fenomenanya sama seperti zaman dulu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah, Bu? Tahu? Zaman apa zaman jahiliyah? Zaman kebodohan Bapak tahu zaman